Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputro, NIM 185211104. Saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 4 CIIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar kekeluargaan. Nah, itu adalah pengertian dari koperasi. Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya itu berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Itu pengertian dari koperasi syariah. Selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa dari fungsi daripada koperasi syariah. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota dari koperasi tersebut dan juga masyarakat pada umumnya. Dan juga fungsi dari koperasi syariah itu meningkatkan perekonomian pada desa, pada pemerintahan, dan juga pada perorangan. Nah, itu adalah daripada fungsi terkait dengan koperasi syariah. Kemudian di koperasi syariah itu gimana sih alur dari pengelolaan dana tersebut? Nah, di koperasi syariah itu ada yang namanya penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana, dan pendapatan. Penghimpunan dana itu ada 3, yang namanya wadiah, kemudian mudorobah, dan siswab. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah adalah titipan. Di sini diartikan dalam koperasi syariah yaitu penitip itu menitipkan barang atau uangnya kepada PMT dan bisa diambil kapanpun yang dimau oleh penitip itu. Tetapi BMT juga mempunyai syarat untuk akad wadiah ini. Akad wadiah ini BMT itu memberikan syarat bahwasanya titipan yang berupa barang atau uang tersebut bisa digunakan oleh koperasi syariah atau boleh digunakan oleh koperasi syariah. Itu yang pertama, penghimpunan. Yang kedua adalah mudorobah. Mudorobah ini adalah kerjasama, pengertian itu kerjasama dua orang belah pihak sebagai pengelola dan pemberi modal. Nah, di sini dalam koperasi syariah ini, dalam penghimpunan dana, pihak yang memberikan modal itu adalah penitip. Penitip memberikan modal kepada atau memberikan modal biaya kepada koperasi syariah. Sedangkan koperasi syariah itu nanti mengelolanya tersebut. Nah, kemudian siswab. Siswab ini zakat, kemudian sedekah dan amal. Nah, ini penghimpunan dana ini berasal dari 2, yaitu internal dan eksternal. Jika yang berasal dari internal itu berasal dari karyawan yang dipotong gajinya sesuai dengan aturan Islam sebagai zakat. Nah, kemudian yang berasal dari luar itu bisa dari nasabahnya sendiri jika ingin memberikan sedekah atau zakatnya kepada BMT. Nanti BMT menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Itu yang pertama, yaitu terkait dengan penghimpunan dana. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana ini terbagi menjadi prinsip bagi hasil, kemudian prinsip jual beli, dan prinsip ijarah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Bagi hasil di sini ada nama yang pertama itu mudorobah. Mudorobah. Nah, mudorobah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak, antara penyedia modal dan juga pengelola. Nah, di sini dalam konteks penyaluran dana ini BMT itu sebagai pemberi modal yang diberikan modalnya kepada pengelola. Pengelola ini bisa nasabah. Nah, nanti kesepakatan kita bentuk kepada dua belah pihak tersebut dan bagi hasilnya kita sepakati bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak.
masing-masing memberikan kontribusinya. Nah, dalam penyaluran dana ini pihak koperasi syariah juga memberikan modal, juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan. Sedangkan nasabah juga memberikan modal, juga memberikan kontribusinya. Nah, dalam ini kita sepakati aturan-aturan apa saja, dan kita sepakati juga bagi hasil, sistem bagi hasil antara kedua belah pihak ini. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu atau yang kita beralih ke prinsip jual beli. Kita beralih ke prinsip jual beli. Dalam prinsip jual beli kita ada 3 jenis. Yang pertama itu yang namanya murabahah. Murabahah ini adalah jual beli yang dilakukan oleh, misal dalam penyaluran dana ini BMT itu sebagai pemberi atau pencari. Nah, contohnya adalah nasabah ingin membeli sesuatu produk dengan lewat BMT, bantuan BMT, dengan menjelaskan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian BMT mencarikan apa yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan kriteria dan spesifikasi. Kemudian BMT itu membeli dari pedagang, penjual untuk dibeli. Kemudian BMT menjual lagi kepada nasabah sesuai dengan kriteria dan spesifikasi tersebut. Dan juga di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya harus menyebutkan harga jual dan harga belinya. Artinya nasabah sudah mengetahui berapa yang harus dibayar kepada BMT, dan itu yang dibayar itu sudah meliputi laba yang diinginkan oleh BMT. Gitu. Yang kedua dari prinsip jual beli dalam penyaluran dana adalah salam. Salam dapat diartikan yaitu didahulukan. Artinya juga pembayarannya itu dilakukan di awal atau dengan menyerahkan uang muka. Nah, nasabah ini ingin membeli suatu produk sesuai yang diinginkan, kemudian menyerahkan uang muka kepada koperasi syariah, dan barangnya itu tidak langsung datang saat uang itu diserahkan, tapi barangnya itu datang di beberapa hari kemudian atau setelah jatuh tempo, itu barang baru datang. Itu yang namanya salam. Yang ketiga dari prinsip jual beli dalam penyaluran dana di koperasi syariah yaitu istisna. Istisna ini dapat diartikan sebagai minta dibuatkan. Artinya nasabah ini ingin dibuatkan suatu produk yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan. Pembayaran dalam istisna ini bisa dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, barangnya ini belum ada di pasaran, artinya kita harus membuatnya terlebih dahulu. Nasabah katakanlah ingin membuat meja dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian pihak koperasi itu meminta kepada pengrajin untuk membuatkan suatu meja yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Kemudian koperasi syariah itu membeli dari pihak penjual, kemudian dijual lagi kepada pihak nasabah tersebut dengan melebihkan dari harga membelinya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip ijarah dari penyaluran dana dalam koperasi syariah. Prinsip ijarah ini diartikan oleh sewa menyewa atau diartikan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh sewa. Pihak nasabah itu menyewa di pihak koperasi syariah atau meminjam uang sebagai sewa, kemudian memberikan cicilannya kepada koperasi syariah sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh koperasi syariah kepada nasabah. Itu adalah prinsip daripada penyaluran dana. Nah, kemudian itu pendapatan daripada usaha tersebut. Pendapatan yang dilakukan oleh koperasi syariah yaitu namanya bagi hasil. Bagi hasil ini didapatkan dari prinsip
penyaluran dana dengan sistem bagi hasil. Kemudian margin ini didapatkan dengan prinsip jual beli. Kemudian prinsip ijarah ini pendapatnya berupa sewa, dalam bentuk sewa atau penghasilan dari sewa tersebut. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan koperasi syariah dari pengertian, kemudian fungsi, kemudian gimana cara penyaluran dana atau pengelolaan dana di koperasi syariah dari penghimpun sampai penyaluran kepada masyarakat, kemudian pendapatan yang diperoleh dalam koperasi syariah. Seperti itu. Apabila ada salah dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.